Halo, teman-teman pendengar. Selamat datang di podcast Meresensi Buku. Di sini kita akan membahas berbagai topik menarik, mulai dari buku, film, hingga pengembangan diri. Saya Nabila, host kalian yang akan menemani beberapa menit ke depan. Hari ini, kita akan mengulas sebuah buku yang sangat menarik dan relevan dengan kehidupan kita, yaitu Memahami Diri Sendiri, Seni Mengenali dan Menerima Diri karya Sofia Alfizji. Buku ini membahas tentang bagaimana kita bisa lebih mengenal diri sendiri, memahami kekuatan dan kelemahan kita, serta menerima diri dengan lebih baik. Kita mulai dari cover bagian depan. Di bagian depan terdapat judul buku yang bernama Memahami Diri Sendiri, Seni Mengenali dan Menerima Diri karya Sofia Alfizji dan penerbit dari Checklist. Buku ini mempunyai halaman sampai 204 halaman. Buku berisi panduan pengembangan diri yang mengajak pembaca untuk lebih mengenal, memahami, dan menerima diri mereka secara utuh. Melalui pendekatan berbasis teori psikologi, buku ini membantu pembaca menggali potensi diri dan memahami faktor-faktor yang membentuk kepribadian mereka saat ini. Penulis menekankan pentingnya mengenali kelebihan dan kelemahan pribadi tanpa membandingkan diri dengan orang lain, mengingat setiap individu memiliki keunikan tersendiri. Dengan memahami diri sendiri, pembaca diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang mungkin belum tergali dan mencapai aktualisasi diri tanpa merasa terbebani. Buku ini disajikan dengan bahasa yang santai, namun berbobot, dilengkapi dengan ilustrasi sketsa kartun yang menarik di setiap pokok bahasan penting. Gaya penulisan yang bercerita membuat pembaca dapat dengan mudah memahami konsep-konsep yang disampaikan tanpa merasa bosan. Selain itu, pengalaman pribadi penulis dan kisah tokoh-tokoh inspiratif dunia turut memperkaya isi buku, memberikan perspektif nyata tentang pentingnya memahami diri untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Buku Memahami Diri Sendiri, Seni Mengenali dan Menerima Diri karya Sofia Alfizji terdiri dari beberapa bagian yang dirancang untuk membantu pembaca dalam proses mengenali dan menerima diri sendiri. Setiap bagian disusun dengan pendekatan yang sistematis, memandu pembaca melalui tahapan refleksi diri yang mendalam. Bagian-bagian buku. Oke, bagian pertama dalam buku yang kita lihat adalah pendahuluan, di mana pendahuluan memiliki latar belakang tentang gimana caranya kita memahami diri sendiri. Pendahuluan, penulis membuka dengan menekankan pentingnya memahami diri sendiri sebagai langkah awal menuju kehidupan yang lebih bermakna. Ia mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang siapa diri mereka sebenarnya. Bagian kedua dari buku ini adalah mengenali sifat dasar manusia. Bagian ini mengulas berbagai sifat dasar manusia, membantu pembaca memahami karakteristik yang mungkin ada dalam diri mereka. Dengan mengenali sifat-sifat ini, pembaca dapat lebih mudah menerima dan mengelola aspek-aspek tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagian ketiga dari buku ini adalah langkah-langkah memahami diri sendiri. Penulis memberikan panduan praktis tentang bagaimana memulai proses memahami diri, termasuk teknik refleksi dan introspeksi yang efektif. Tips-tips yang disajikan dirancang untuk membantu pembaca menggali potensi dan mengenali kelemahan mereka. Bagian keempat dari buku ini adalah menerima diri sendiri. Setelah memahami diri, langkah selanjutnya adalah penerimaan. Bagian ini membahas pentingnya menerima diri apa adanya, termasuk kekurangan dan kelemahan, sebagai langkah menuju kesejahteraan mental dan emosional. Bagian terakhir dari buku ini adalah mengembangkan diri. Penulis menutup dengan memberikan saran tentang bagaimana mengembangkan diri setelah melalui proses pemahaman dan penerimaan. Fokusnya adalah pada pengembangan potensi dan pencapaian aktualisasi diri. Ada beberapa hal yang saya suka dari buku ini, bahasanya ringan dan mudah dipahami. Tidak seperti buku pengembangan diri yang terlalu akademis, buku ini lebih santai, sehingga cocok untuk semua kalangan. Ilustrasi menarik. Setiap bagian dilengkapi dengan sketsa yang membuat pembaca lebih tertarik. Pendekatan praktis, buku ini tidak hanya memberi teori, tetapi juga memberikan langkah-langkah konkret yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tentu saja, tidak ada buku yang sempurna. Ada beberapa hal yang mungkin bisa diperbaiki, kurang mendalam. Bagi yang ingin analisis psikologis lebih dalam,
Buku ini mungkin terasa terlalu umum, terlalu santai. Bagi beberapa orang, gaya penulisan yang terlalu ringan mungkin membuatnya terasa kurang serius. Secara keseluruhan, Memahami Diri Sendiri adalah buku yang sangat bagus untuk siapa saja yang ingin memulai perjalanan memahami diri. Cocok untuk kalian yang ingin lebih mengenal diri sendiri tanpa harus membaca buku berat. Saya merekomendasikan buku ini terutama bagi remaja, mahasiswa, atau siapa saja yang sedang mencari jati diri. Nah, itu dia resensi buku kali ini. Kalau